Raih masa depan dengan gadget Apple yang penuh inovasi dan keamanan sempurna. iPhone 18 ini membawa teknologi canggih untuk pengalaman tak tertandingi. Inilah masa depan teknologi, bergabunglah dengan kami. Halo semuanya, dan selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal bongkar satu peristiwa yang benar-benar bikin gempar dunia teknologi. Maksud saya, ini adalah gelombang kejut masif, baik dari sisi hukum maupun strategi yang menghantam salah satu raksasa tech terbesar di dunia. Kita akan bahas soal janji-janji besar, tekanan gila-gilaan dari para pesaing, dan realita pahit di balik pengembangan teknologi baru. Jadi, yuk langsung aja kita selami dan lihat apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Kita langsung mulai dari angka yang super fantastis ini, 250 juta dolar. Angka ini bukan sekedar tebak-tebakan ya, ini adalah total dana penyelesaian raksasa yang baru aja disetujui untuk dibayarkan Apple kepada para konsumennya. Coba bayangin, sebuah perusahaan yang biasanya identik dengan peluncuran produk yang mulus dan elegan, tiba-tiba harus keluarin dana sebesar ini. Dan ingat, ini bukan buat riset teknologi revolusioner, melainkan murni buat bayar ganti rugi. Nah, ini langsung memunculkan satu pertanyaan besar di kepala kita. Kenapa Apple harus bayar pengguna iPhone untuk fitur AI yang, ya bahkan nggak ada di ponsel mereka? Semuanya bermula dari gugatan class action terkait tuduhan iklan palsu, yang lebih dikenal dengan kasus LensChef versi Apple Inc. Inti dari gugatan ini menuduh kalau Apple secara agresif mempromosikan Apple Intelligence demi mendongkrak penjualan, padahal fitur tersebut sama sekali belum siap dipakai. Kalau kita bedah fakta-faktanya, penyelesaian hukum ini lumayan menarik. Jadi gini, kalau ada yang beli iPhone 15 atau 16 di Amerika Serikat antara bulan Juni 2024 sampai Maret 2025, mereka berhak dapat kompensasi antara 25 sampai 95 dolar per orang. Tapi, supaya kita tetap objektif, kita harus catat satu hal penting. Apple dengan tegas membantah semua tuduhan pelanggaran hukum ini. Mereka bilang, kesepakatan ini diambil murni supaya mereka bisa tetap fokus bikin inovasi produk, ketimbang buang-buang waktu bertahun-tahun di ruang sidang. Coba kita lihat lini masanya. Kelihatan banget ada jeda yang lumayan fatal antara kampanye marketing Apple yang agresif dengan realita produk yang mereka rilis. Di bulan Juni 2024, Apple Intelligence diumumkan dengan sangat megah. Tapi, pas iPhone 16 beneran rilis di bulan September, fitur AI andalannya malah absen. Nggak heran kalau ketidakpuasan konsumen memuncak, sampai akhirnya gugatan diajukan di bulan Maret 2025. Ujung-ujungnya, di bulan Desember 2025, Apple setuju buat damai dengan angka 250 juta dolar. Jelas banget kan, ada jurang pemisah yang lebar antara ekspektasi dan realita di lapangan. Kutipan dari pengacara penggugat ini benar-benar tajam dan merangkum rasa frustrasi para konsumen. Mereka bilang, Apple mempromosikan AI yang nggak ada saat itu, nggak ada sekarang, dan nggak akan ada selama 2 tahun ke depan. Ini menyoroti betapa parahnya penundaan fitur Siri yang ditingkatkan itu menghantam kepercayaan pelanggan. Apple seakan menjanjikan ekosistem AI yang bakal mengubah segalanya. Tapi realitanya, pelanggan cuma dapat janji kosong waktu pertama kali buka kotak iPhone baru mereka. Melihat rekam jejak Apple yang nyaris tanpa cacat selama puluhan tahun, pastinya kita jadi bertanya-tanya, gimana ceritanya perusahaan teknologi paling presisi di dunia, yang selalu ngontrol setiap detail produknya, bisa bikin kesalahan yang terkesan buru-buru banget kayak gini? Usut punya usut, jawabannya ternyata bukan berawal dari dalam markas Apple, melainkan dari tekanan yang luar biasa gila dari dunia luar. Jadi gini, Apple tuh bener-bener dihantam tekanan dari luar dan dalam. Mereka sukses dibuat kaget sama ledakan ChatGPT 3.5 di akhir 2022. Saking paniknya, rencana awal bikin arsitektur hibrida buat Siri sampai harus dibatalkan. Belum lagi Google yang melaju kencang banget sama Gemini. Di internal Apple sendiri, para petinggi malah beda pendapat soal strategi AI, yang akhirnya bikin banyak talenta jenius mereka cabut dan pindah ke OpenAI, Meta, atau Lovefrom. Bener-bener badai yang sempurna. Dan kamu tahu seberapa parah kepanikan ini? Sampai-sampai CEO mereka, Tim Cook, harus turun tangan. Dalam sebuah rapat internal yang jarang-jarang banget terjadi, Tim Cook kasih pernyataan tegas ini ke karyawannya. Dia bilang, AI itu dampaknya sama besarnya atau bahkan lebih besar dari internet. Pengakuan belak-belakan dari seorang Tim Cook ini jadi bukti nyata kalau Apple sadar betul mereka lagi tertinggal dan mereka harus all in buat ngejar ketertinggalan itu, berapapun harganya. Tapi, niat hati cari jalan pintas lewat pihak ketiga malah bikin pusing 7 keliling. Di satu sisi, Apple ngerasa butuh integrasi ChatGPT sebagai solusi sementara yang menguntungkan ekosistem mereka. Tapi di sisi lain, OpenAI ngerasa frustrasi karena kerjasama ini ternyata gagal mendatangkan pelanggan berbayar yang mereka ekspektasikan. Sekarang, kabarnya OpenAI lagi konsul sama pengacara buat nuntut Apple atas dugaan pelanggaran kontrak sambil terus ngebajak teknisi-teknisi inti Apple. Bayangin, tekanan kompetisi dari luar benar-benar menyerang balik dari segala arah. Nah, di tengah badai hukum,
komplain konsumen, dan tekanan kompetisi yang super ketat ini, Apple sadar mereka butuh perubahan arah yang drastis. Maka, masuklah John Ternus. Perusahaan baru aja ngumumin kalau dia bakal gantiin Tim Cook sebagai CEO di tanggal 1 September 2026. Dan ini bukan cuma sekedar ganti pemimpin ya, ini adalah pergeseran fundamental dalam DNA perusahaan itu sendiri. Yuk kita bandingin dua era ini. Era Tim Cook itu identik banget sama efisiensi operasional dan rantai pasokan. Hebatnya, beliau berhasil bawa kapitalisasi pasar Apple tembus 4 triliun dolar. Tapi sayangnya, pendekatan yang super hati-hati ini bikin mereka ketinggalan kereta AI generatif di awal. Nah, kalau John Ternus beda lagi. Dia ini orang produk dan engineering tulen. Dialah pahlawan di balik suksesnya transisi Apple Silicon. Jadi, penunjukan dia ini ngasih sinyal kuat. Apple mau balik ke akar mereka sebagai perusahaan engineering hardware buat menangin perang AI ini. Tapi muncul satu pertanyaan besar. Gimana caranya seorang ahli hardware kayak Ternus ini bisa nyimbangin janji-janji manis software AI dengan realita pahit di proses pengembangan hardware? Kita semua tahu, muter arah kapal segede Apple tuh nggak bisa semalam. Ternus punya PR raksasa buat mastiin Apple nggak akan lagi ngasih janji-janji soal fitur yang hardware mereka sendiri belum siap buat jalanin. Untungnya, Ternus kelihatannya udah punya roadmap yang lumayan pragmatis nih. Langkah pertama, dia beli waktu. Caranya, kerjasama buat urusan pengetahuan global, contohnya lewat deal $1 miliar per tahun sama Google Gemini. Langkah kedua, maksimalkan kekuatan Apple Silicon buat mastiin pemrosesan AI di perangkat itu berjalan mulus tanpa hambatan. Dan langkah ketiga, yang mungkin paling ambisius, mereka lagi siap-siap produksi massal chip server AI in-house yang dikodekan sebagai proyek Baltra di tahun 2026 nanti. Walaupun telat ikut pesta, Apple bener-bener nggak bisa diremehin. Dan alasannya ada di data ini. OpenAI mungkin bangga dengan 200 juta pengguna aktif mingguan mereka. Tapi Apple, mereka punya hardware yang dipakai sama 2,5 miliar pengguna di seluruh dunia. Distribusi masif inilah senjata rahasia Ternus. Kalau mereka bisa bikin AI berjalan mulus di miliaran perangkat itu, mereka nggak perlu repot-repot jadi yang pertama. Mereka cuma perlu jadi yang paling gampang diakses sama miliaran orang. Tapi, untuk benar-benar bisa ngalahin para pesaingnya yang selalu kelaparan akan data, Apple bertaruh pada satu nilai inti mereka. Privasi. Daripada ikut-ikutan ngeruk data pribadi kita buat ngelatih model AI raksasa, Apple justru merubah keterlambatan mereka ini jadi sebuah keunggulan moral. Mereka jadiin privasi sebagai benteng pertahanan yang paling susah buat ditembus sama para kompetitornya. Kunci utama dari benteng privasi ini ada pada apa yang mereka sebut private cloud compute. Ini bukan server cloud sembarangan loh. Ini arsitektur server custom yang dirancang dari awal untuk enkripsi end-to-end. Saking amannya, server ini bakal langsung nolak koneksi kalau dia deteksi ada software yang udah diotak-atik. Intinya, mereka mau mastiin pemrosesan AI kamu berjalan tanpa harus memanen data pribadi kamu sama sekali. Detailnya begini. Pertama, sebisa mungkin, data sensitif kamu diproses langsung di dalam iPhone atau Mac kamu. Kalaupun harus diproses di cloud Apple, nggak akan ada pelacakan alamat IP. Data yang diambil dari 2,5 miliar perangkat tadi pun sifatnya anonim. Terus, kalau kamu butuh nyambung ke pihak ketiga kayak ChatGPT, Apple bakal minta persetujuan kamu secara eksplisit dulu. AI privat inilah yang bikin Apple beda banget dari saingan mereka yang memang model bisnisnya bergantung pada pengumpulan data buat iklan. Jadi ini bukan cuma soal bikin chatbot yang bisa nulis puisi atau bikin gambar lucu. Seperti kata Tim Cook, Apple ngelihat privasi itu sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Visi mereka buat AI adalah gimana fitur ini bisa nyatu secara mulus dan aman di dalam aplikasi yang tiap hari udah kamu pakai tanpa ngorbanin privasi kamu. Filosofi inilah yang bakal dipegang teguh dan dibawa terus ke eranya John Ternus nanti. Oke, mari kita rekap semuanya. Ya, Apple memang lagi kena pukulan telak. Gugatan $250 juta, fitur yang tertunda, dan belum lagi tekanan intens dari para rival AI yang geraknya cepet banget. Itu jelas sebuah kemunduran publik. Tapi strategi kebangkitan mereka juga nggak main-main. Dengan John Ternus yang ambil alih komando, kehebatan hardware Apple Silicon yang udah nggak diragukan lagi, ditambah benteng pertahanan AI privat yang super ketat, Apple lagi nyusun kuda-kuda yang sangat kuat buat serangan balik. Yang pada akhirnya bikin kita penasaran dengan satu pertanyaan besar ini. Sejarah ngebuktiin kalau Apple itu jarang banget jadi yang pertama, tapi mereka biasanya menang karena jadi yang terbaik. Nah, pertanyaannya, akankah fokus pada AI private ini cukup buat ngamanin mahkota mereka, ataukah industri teknologi AI ini udah bergerak terlalu cepat, bahkan untuk dikejar oleh raksasa sekelas Apple? Menarik banget buat kita pantau terus ke depannya. Terima kasih banyak udah gabung di sesi bedah materi kali ini, dan sampai jumpa!